Kita kembali lagi ke kontroversi berangus mafia karantina. Saya ingin kembali ke Pak Abraham terlebih dahulu. Pak Abraham, jadi sebetulnya kalau tadi menurut Dokter Daeng, kalau mau lebih aman sih 10 hari. Tapi kita mengambil keputusan 5 hari. 5 hari ditambah ancaman mafia-mafia karantina yang beredar sehingga ketahanan negara ini bisa jebol kapan saja. Durasi karantina cuma 5 hari pula. Bagaimana pemerintah bisa memastikan betul-betul kita mengambil langkah cepat untuk mengatasi semua persoalan ini? Ya, kita kalau mau ngevaluasi itu kan perbandingan, kita perlu perbandingan. Tentu Indonesia belum pernah menghadapi Omikron, baru pertama nih. Nah, kita bisa bandingkan dengan negara lain. Mbak tahu Indonesia negara keberapa yang jebol lah, boleh pakai kata jebol, kejebolan Omikron. Indonesia itu negara ke-80. Artinya apa? Negara adidaya kayak Amerika jebol duluan. Negara adidaya kayak UK jebol duluan. Sekarang kalau kita dibilang angka testing kita rendah, nggak benar juga Mbak. Kalau kita lihat data, di bulan ketika Delta, di bulan Juni, angka testing kita tuh 150.000 per hari. Sekarang 320-an ribu per hari. Angka testing kita 2 kali lipat dibandingkan awal-awal kita Delta. Jadi Mbak, kalau pengen membandingkan apakah ketahanan negara kita lemah apa enggak. Jadi maksud Anda kita lebih baik lah ya dibandingkan negara-negara lain? Baik sekali. Kenapa Indonesia itu baik? Tapi kenapa kita tidak belajar dari pengalaman-pengalaman Indonesia sebelumnya ketika kita menghadapi varian-varian lain? Kenapa kita harus membuka celah begitu lebar sehingga akhirnya masuk juga itu Omikron ke Indonesia? Bukan, yang namanya pelaku perjalanan luar negeri ini kan tujuannya ada banyak. Jadi tadi ambil contoh, dari 50.000 yang datang ke Indonesia di bulan Januari itu, 31.000 itu kan pekerja migran. Pekerja migran ini keluar negeri itu kan bukan pengen main-main. Mereka keluar negeri itu mencari nafkah. Tentu pertimbangan dari pemerintah ini kan ada 2, pertimbangan kesehatan dan juga ada pertimbangan ekonomi. Bagaimana nasib lagi-lagi kesehatan dan ekonomi ya pekerja Pak. migran Dokter Daeng senyum-senyum, ada yang mau ditanggapi yang nggak, harus Dokter Daeng? keluar negeri untuk mencari nafkah. Dokter Daeng ada yang mau ditanggapi nanti baru ke Jadi Pak Anies. begini, karantina itu tidak berarti orang tidak boleh masuk. Yang tidak boleh masuk itu agen berbahayanya. Jadi makanya di karantina itu supaya orangnya boleh masuk, tapi hal yang berbahaya yang dibawa itu tidak boleh masuk. Jadi kita tidak mempersoalkan orang masuk, apalagi warga negara kita yang mau pulang ya, itu boleh. Tapi karantina ini harus dilakukan dengan baik supaya agen-agen yang berbahaya itu yang ikut di situ itu tidak bisa masuk. Ini kita mengkhawatirkan kalau seperti ini tata kelolanya ini masih kita saya bukan paham yang konspirasi ya. Bayangin kalau ini sesuatu yang berkaitan dengan bioterorisme. Habis negara kita kalau tata kelola karantinanya tidak dibenahi dengan persoalan baik. tata kelola karantina. Ini persoalan tata kelola sebenarnya. Iya, Saya tapi kan untuk mengevaluasi nih, apakah karantina di Indonesia itu baik atau tidak, salah satu cara kita mengevaluasi kan dengan kita bandingkan dengan negara lain. Dokter Daeng, Amerika adidaya kayak gitu jebol duluan loh. UK, Inggris jebol, Norway jebol. Indonesia tuh negara ke-80-an yang baru masuk. Kenapa Indonesia itu yang belakangan masuk? Karena pertama, ketika negara lain nggak ada kewajiban tes setelah sampai ke negaranya, Indonesia juga sudah mewajibkan. Ketika negara lain masa karantina itu masih cuma 7 hari, kita sudah 14 hari. Jadi langkah hati-hati dari hulu itu sudah kita lakukan sejak awal. Pak Presiden kalau sudah bicara artinya ada masalah yang serius. Jadi jangan kemudian didegradasi ya, kita ini negara ke-80 gitu. Ya sudahlah, memang ini pandemi kan global, masalah di banyak negara. Tapi ketika Presiden sudah bicara, ini ada masalah serius. Tata kelola karantina ini harus dievaluasi. Menurut saya juga perlu diaudit ya. Audit sosial gitu juga penting, eksternal auditor diundang, teman-teman korban yang selama ini tidak sempat melapor itu juga diajak untuk bicara gitu, dilindungi begitu ya sehingga dapat banyak insight. Yang namanya gitu. Pelayanan kepada masyarakat itu selalu kita tanggapi serius. Makanya kasus itu kita
bahas dan kita minta dari pihak kepolisian untuk menindaklanjuti. Kurang serius apa dari pihak pemerintah menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Iya, betul. Jadi sudah serius. Tapi kan tadi saya bicara kalau kita mengevaluasi, Mbak. Ini kan tadi kan pertanyaan Oke. ketahanan negara. Baik. Evaluasi kan Mengevaluasi. tidak harus membandingkan ya. Sebenarnya Jelas gini, ini kembali ada ke masalah laptop. loh di depan mata. Kalau kasus per kasus tentu kita benahi. Oke. Misalnya tadi Oke, setuju dibenahi Mbak Sylvia. kurang sosialisasi dibenahi. Aha. Kembali ke judul deh, Ah, ah. berangus mafia karantina. Jadi kan kita ini kan lagi bicara evaluasi masa lalu untuk ke depan kan. Jadi kita letakkan yang Presiden katakan itu sebagai evaluasi tentang karantina. Yang karantina sendiri ini sebenarnya sejauh yang kita lihat selama ini kan sudah berjalan bagus. Ternyata ada masalah ketika banyak mulai muncul di medsos dan memang karena modus yang berulang-ulang itu disebutnya berarti ada orang yang bermain kan. Ya, Nah ini yang sekarang tugas kita menemukan siapa para pemainnya ini. ya. Pemainnya ditemukan, modusnya kemudian bisa diketahui, lalu kemudian itu di stop gitu loh. Oke. Tata kelola yang tadi mau kita bagi, kita perbaiki. Karena kalau kita lagi masih bicara tentang persoalan udah pasti banyak di mana. Saya setuju banyak masalah. Baik. Cuma sekarang kita fokus saja pada judul malam ini yang juga atensi Presiden sangat bagus adalah mafia karantina ini kita temukan sampai kepada para pemainnya itu ditemukan, Oke. kemudian diberikan sanksi, lalu ini menjadi pelajaran ke depan gitu loh, jangan lagi berulang. Oke, untuk Ini- bisa ini yang penting ini. kita belajar ya, kita ada salah satu mantan pelaku karantina, pelaku perjalanan luar negeri yang dikarantina yang sempat curhat di media sosial kemudian menjadi viral. Ada Matthew J. Martin. Selamat malam. Pak Matthew, Ya, selamat atau biasa malam, dipanggil Sylvia. Abah Omar ya. Assalamualaikum. Oke, Abah Omar sebelumnya saya sudah pernah mewawancarai Anda dan saya tahu ceritanya seperti apa. Tapi kurang lebih sebetulnya kalau kita bicara soal evaluasi nih Abah Omar, menurut Anda apa sih yang harus dievaluasi dari sistem kekarantinaan Indonesia berdasarkan pengalaman yang pernah Anda dapatkan? Ya, terima kasih. Menurut saya dan dari pengalaman kami, yang paling penting itu sekarang transparansi kurang cukup atau tidak cukup itu. Hal yang pertama, sebenarnya di Bandara Soekarno-Hatta sangat terorganisasi, transparansi sangat cukup. Tapi setelah di situ sudah masuk hotel karantina, kurang transparan. Begini, semua banyak kedatangan ke kamar karantina, tapi tidak beritahu dari siapa. Ini Satgas COVID, ini dari hotel, ini siapa? Dari jalan mungkin. So transparansi itu yang paling penting. Contohnya juga sampai 18 hari di dalam karantina, setelah di situ pindah ke hotel isolasi, tidak ada yang bisa beritahu saya peraturan yang resmi. Grup kami di hotel isolasi harus cari sendiri, harus cari mandiri di internet. Nah, kalau ada surat yang resmi, ini peraturan harus sesuai ini peraturan yang resmi. Baik, itu sangat baik, sangat transparan di situ. Yang ketiga, itu harganya dan biaya. Nah, ada katanya harganya hotel isolasi yang bobrok, yang benar bobrok. Biaya itu tidak hanya dari hotel, tapi ada dokteran, susteran, standby 24 jam kali 7 hari. Nah, kasus kami tidak serius. Semua di grup kami tanpa gejala. Kenapa harus di standby 24 jam? Gejalanya sudah nggak ada lagi. Itu tidak masuk akal. Berarti kelihatannya itu tidak untuk bermanfaat kesehatan. Itu bermanfaat keuntungan menurut saya. Oke. Ya, itu yang penting harus transparan. Kalau biaya dokteran, susteran, makanan, hotel, beda-beda. Kalau transparan, oke, diterima. Nggak apa-apa. Baik. Baik, oke, jadi 2 poin ya soal transparansi dan juga harga apakah berbanding lurus dengan fasilitas yang diberikan. Terima kasih ya Abah Omar telah berbagi bersama kita di sini. Saya ingin langsung minta tanggapan dari PHRI. Jadi bagaimana Pak Maulana soal pertama deh soal transparansi dulu karena ini melibatkan banyak pihak, jangan sampai membingungkan. Mereka ini dibawa dari bandara sampai ke hotel oleh siapa, kemudian juga soal harga, range harga yang berbeda-beda tapi ternyata fasilitas tidak sesuai. Pertama tentu kita harus paham dulu gimana hotel ya. Cost structure atau rate hotel itu seperti apa. Saya rasa publik sudah tahu bagaimana hotel. Itu makanya hotel itu diciptakan ada non bintang, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5. Bahkan ada yang luxury. Nah perbedaan dari harga-harga hotel itu tentu dari fasilitasnya. Dan baik itu dari bentuk fisik dan juga
bentuk pelayanan dan apa yang di fasilitas yang disiapkan di dalam. Itu dulu poin pentingnya. Yang kedua, terkait kekarantinaan. Kekarantinaan ini juga harus dilihat ya bahwa yang diberikan kepada tamu harga itu sebenarnya harga merupakan harga paket. Hotel itu biasa menerapkan harga dynamic. Dynamic rate itu berdasarkan base available rate. Setiap hari itu berapa okupansinya. Kalau karantina tidak, dia paket. Apa komponen paketnya? Komponen paketnya pertama adalah kamar, yang kedua adalah makan harus 3 kali satu hari, laundrynya 5 pieces satu hari karena dia di dalam kamar saja gitu loh. Namun memang tamu-tamu di hotel ini tidak menikmati seperti hotel pada umumnya, nggak ada housekeeping yang masuk ke kamar memang, dia disiapkan segala sesuatu tapi bersihkan sendiri. Itu dulu. Nah, saya rasa di berbagai media juga sudah diinfokan bahwa ini loh komponen harga itu, komponen itu ada yang bagian hotelnya, ada bagian airport transfernya, ada bagian tenaga kesehatan dan keamanan yang seperti tadi disampaikan. Itu diinformasikan di masing-masing hotel atau ada website yang memang mereka bisa memilih? Kami sudah menyiapkan itu dalam bentuk the hots, jadi ada quarantine hotel di situ, itu bisa dilihat secara transparan. Kenapa itu dibuat? Tujuan itu dibuat itu untuk membridging atau membantu mengkomunikasikan antara si tamu langsung ke hotel. Mereka bisa lihat harganya, bentuk hotelnya, kelasnya, fasilitasnya, bahkan makannya selama karantina pun ada di dalam situ. Dan juga termasuk aturan-aturannya. Oke, jadi ada banyak sekali ya persoalan dalam karantina ini, bukan hanya persoalan mafianya, tapi juga persoalan informasi publik, transparansi dan sebagainya. Bagaimana kita bisa mengevaluasi semua ini dan betul-betul berangus mafia karantina? Masih ada satu segmen lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Kontroversi.